Kemuka. Katakan, di mana yang lain? Mereka selamat. Hampir setiap penggawa yang merasa menguasai ilmu kanuragan mengikutinya. Aku yakin, dengan adanya lomba ilmu kanuragan ini, topeng hitam pasti akan ditemukan. Benar. Romo, Benar. aku mau mendaftarkan peserta 3 orang. Mendaftar apa? Lomba kanuragan. Lomba ini bukan main-main. Semua peserta dari jajaran pendekar kelas 1. Ah, tidak peduli. Pokoknya kami mau menjajal kebisaan kami. Catatkanlah orang-orang kami, Paman. Siapa saja? Aku, Gendowor, dan Jaka. Jaga pekatikku? Iya. Oh, kenapa tertawa? Apa andalan Jaga dan Gendowor? Aku tidak mau keduanya akan mengalami cacat, sehingga tidak bisa mencari rumput lagi. Tidak, Jaga tidak aku izinkan. Gendowor juga, aku tidak mengizinkan. Kau pun tidak aku izinkan, Setiawati. Apa alasannya, Romo? Alasan pertama, perlombaan itu diperuntukkan bagi pendekar laki-laki dan para punggawa. Ya, Berarti kau tidak memenuhi syarat untuk ikut. Dan yang kedua, Romo sangat menyayangimu. Sehingga Romo tidak mau ada pukulan yang akan merusak kulitmu yang halus seperti bayi itu. Tenang saja, kenapa sih? Aku khawatir Kanjeng Setiawati tidak berhasil. Persyaratan penting adalah penggawa. Sedangkan kita tidak pernah dikenal sebagai pendekar, apalagi penggawa. Hah, aku bilang apa? Tidak usah ikut pertandingan. Kamu sendiri yang ngotot. Aku sangat mengharapkan hadiahnya. Jika aku menang, katakanlah juara ketiga, berarti aku dapat 50 ringgit. Uang itu akan aku serahkan pada bopoku untuk beli sawah. Bukan, untuk menikahkan Yuratmi.
Yang sampai sekarang perkawinannya ditunda terus. Gara-gara Bopo tidak punya uang. Iya, mudah-mudahan saja daftaran kita diterima. Aku akan bertanding sungguh-sungguh agar kita bisa menang. Ya. Bisa kita ikut serta? Kenapa? Apa karena kita ini bukan pendekar atau penggawa? Bukan, tapi kanjeng kalian yang tidak mengizinkan. Ya, makin panjang Juratmi menjadi perawan tua. Kadipaten mengadakan lomba kedikdayaan buat para pendekar dan para penggawanya, Bu. Kau tahu maksudnya? Mencari jago untuk menghadapi topeng emas. Betul. Yang mereka incar topeng hitam. Dengan lomba yang berhadiah besar, diharapkan topeng hitam akan muncul. Kalau begitu, kita juga harus ke sana, Bu. Ya, agar kita tahu siapa topeng hitam sebenarnya. Apa tidak sebaiknya diadakan penyaringan pangeran? Sebab yang daftar semakin banyak. Itulah yang sedang kupikirkan. Sebab kalau dibebaskan siapa saja boleh ikut, pasti akan lama. Bisa-bisa 1 bulan belum habis. Padahal, maksud kita menyelenggarakan lomba kanuragan ini tujuannya untuk memancing munculnya topeng hitam. Apa kabar kalau Gondang? Baik-baik saja, Pangeran. Oh ya, kenalkan, ini Santan 6. Wah, ada Santan 5, ternyata ada Santan 6 juga. Ayo, silakan. Ada apa kalau Gondang? Dia ini adik seperguruannya Santa 5. Wah, ada Santa 5, ada Santa 6 juga ternyata. Oh ya, Pangeran. Saya dengar kabar, si Lampir dan Aji Basa Pamungkas melakukan pemberontakan, apa betul? Betul, Kalagondang. Beberapa kademangan berhasil mereka kuasai. Dan katanya dipimpin oleh seorang pendekar sakti yang memakai topeng emas. Betul. Kami punya dugaan kuat. Topeng emas itu Arya Soma. Hah? Arya Soma anaknya Nyi Parwati? Rasanya tidak mungkin, Pangeran. Nyi Parwati itu sangat benci sekali dengan si Lampir. Mana mungkin anaknya jadi pemimpin pemberontak? Ya, itulah yang sampai sekarang kami belum bisa memecahkan teka-teki ini. Dan saya dengar kabar lagi, Pangeran akan mengadakan lomba kanuragan. Untuk apa? Untuk memancing munculnya topeng hitam. Siapa lagi itu? Ada topeng emas, topeng hitam, topeng tembaga, topeng perak, kemudian topeng batok kelapa. Benar. Itulah sebabnya kami mengadakan lomba kanuragan. Tujuan utamanya untuk memancing munculnya topeng hitam. Umbul-umbulnya dipasang ya. Ayo cepat. Sepertinya bakal ramai ya, Pak ya? Betul. Yang mendaftar banyak sekali. Hingga di luar ukuran. Selesai dalam 3 hari? Tidak mungkin. Karena harus melewati pertandingan penyisian di setiap kademangan dan kawedanan. Kapan itu, Pak? Tanggal 5 Rebo Pahing bulan depan. Ayo diselesaikan. Semalam aku menemui pengalaman aneh. Pengalaman apa? Ditemui ular aneh, poleng-poleng hitam putih. Apanya yang aneh? Ular semacam itu kan banyak. Ular-ulang juga poleng-poleng hitam putih. Ular itu bisa bicara. Berarti waktu itu kamu sedang tidur. Pasti waktu itu kamu lihat dalam mimpi. Tapi aku tidak merasa mimpi. Seperti benar-benar. Jelas sekali ular poleng itu memanggilku, Jaka, Jaka. Alah, gak usah dipikirkan. Itu kan cuma kembang tidur. Apalagi? Sudah. Kalau begitu, kita bisa langsung berangkat. Bisa? Siapa nanti yang bertanding? Kimaruti melawan Kidarpo Gejuk si tangan 1000. Dan pemenangnya akan dikirim ke Kadipaten untuk berebut juara. Yuk, yuk. Ya.
kelebihan yang tidak dimiliki pendekar yang lain. Kecepatannya luar biasa. Aku tahu kelemahannya. Di mana? Di kakinya. Kuda-kudanya rapuh. Kalau aku berkesempatan menghadapi dia, aku akan selalu main gawang. Tapi sayang, aku tidak ikut. Saudara-saudara, hampir 1 bulan pertandingan penyisihan dilakukan. Dan sekarang adalah pertandingan puncak. Untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Semua peserta pertandingan penentuan ini berjumlah 8 orang. Di sini para peserta diperbolehkan menggunakan senjata atau ajiannya masing-masing. Tapi dilarang untuk membunuh. Demikian pengumuman sebagai peraturan pertandingan. Kami atas nama Kanjeng Pangeran Purbaya dan Kanjeng Tumenggung Martoloyo sebagai penyelenggara lomba Kadigdayaan Kanuragan ini. Dengan ini pertandingan dimulai. Peserta pertama, Ki Martasinga melawan Ki Ratung. Sosok tubuhnya seperti pendekar dari Brebes ini, Dimas. Sepertinya begitu, Pangeran. Coba, gerak jurus dan kuda-kudanya. Saya permisi. Hamba tidak pernah mendaftar pertandingan ini. Tapi apakah hamba berhak mendapatkan hadiah jika hamba mengalahkan Ki Bodong Jemblung? Hadiah untuk juara pertama Ki Bodong Jemblung tetap menjadi haknya. Dia berhak mendapat 100 ringgit. Tapi jika kau bisa mengalahkan Ki Bodong Jemblung, maka 100 ringgit itu akan aku hadiahkan untukmu. Tapi bagaimana jika hamba yang menang, Pangeran? Apakah 100 ringgit itu menjadi milik hamba? Pasti. Jika kau bisa mengalahkan penantangmu, kau berhak mendapatkan 100 ringgit. Jadi 200 ringgit bisa kau bawa pulang. Setuju, Pangeran. Aku pun ingin ikut pertandingan ini. Bagaimana, Pangeran? Ini yang kita harapkan. Dua jago muncul sekaligus.
Jika keduanya dapat kita punya seraya untuk menghadapi pasukan kita akan jatuh. Hadiahku tambah menjadi 150 ringgit bagi pemenang terakhir. Ya. Silakan. Saudara-saudara, karena ada dua penantang baru, atas izin Kanjeng Pangeran Purbaya, pertandingan dilanjutkan untuk menentukan siapa yang berhak menghadapi Ki Bodong Jemblung. Terlebih dahulu kita tandingkan Arya Soma melawan Topeng Hitam. Itu Nyi Parawati, ibunya Arya Soma. Tenang saudara-saudara, tenang, tenang. Pertandingan kita lanjutkan. Arya Soma kita nyatakan gugur. Dan yang berhak menghadapi Ki Bodong Jemblung adalah Topeng Hitam. Ki Bodong Jemblung, silahkan naik ke arena. Dia mengundurkan diri. Saudara-saudara, Ki Bodong Jemblung mengakui bahwa ilmu yang dimilikinya tidak seimbang dengan ilmu Topeng Hitam dan tidak bersedia untuk menghadapinya. Karena itu, pemenang pertandingan tambahan ini kita nyatakan Topeng Hitam. Tenang saudara-saudara, tenang. Kanjeng Pangeran Purbaya akan memberikan hadiah. Separuh dari hadiah tersebut akan aku sumbangkan kepada Jaka. Seperempat dari hadiah tersebut akan aku hadiahkan kepada Nyi Parawati, Ibu Arya Soma. Dan yang seperempatnya lagi aku sumbangkan kepada Gendowor. Sekian. Terima kasih. Tunggu! Kau lihat lelaki yang bertopeng hitam tadi? Iya, Kanjeng. Tadi hamba lihat ke arah timur, Kanjeng. Ayo kita kejar dia. Jangan. Ya. Nama kamu siapa? Gendowor. Kamu pekatiknya Kanjeng Tumenggung Martoloyo ya? Iya, benar. Pekatik ya? Permisi. Paman curiga, anak itu yang bertopeng hitam. Iya. Paling tidak kelihatannya anak itu menyimpan rahasia penting. Gendawar! Ada apa? Kemana saja kamu? Ke belakang, ke mules. Lihat tidak, separuh hadiah diberikan kepadaku.